Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih yang udah subscribe channel ini. Subscribe kalian itu akan sangat membantu channel ini untuk semakin direkomendasikan untuk YouTube, untuk banyak dilihat orang. Video kali ini aku mau share ke teman-teman semua bagaimana cara kami untuk berhemat di Switzerland. Jadi tontonin video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Switzerland bukan berarti hidupnya itu semua kaya raya atau berkecukupan. Aku dan Patrick itu sebelum tinggal di sini itu kita tinggal di Indonesia. Jadi kita kerja di Indonesia, kebiasaan hidup di Indonesia dengan apa-apa yang harganya masih masuk akal, kemudian kita pindah ke Swiss yang harganya bisa 3-4 kali lipat dari harga di Indonesia. Kita harus mencoba untuk berhemat. Kenapa? Karena ketika di Switzerland ini aku masih struggle untuk mencari pekerjaan karena memang belum bisa untuk bahasa lokalnya dan hanya satu orang yang bekerja di rumah tangga kami. Tips pertama bagaimana caranya kami berhemat, yaitu dengan masak makanan kami sendiri. Kenapa kami buat sendiri? Karena untuk masak, untuk belanja 1,6 juta itu bisa dihabiskan seminggu. Tetapi kalau kita makan di restoran, itu satu porsi itu 20 franc. 20 franc itu sekitar 320.000, itu hanya untuk satu porsi. Belum minum ya. Tapi kalau misalkan untuk kita belanja 20 franc itu bisa untuk kira-kira itu 2 hari lah ya, 2 hari itu makan siang dan makan malam untuk berdua. Tips yang kedua, jadi kita kalau jalan-jalan itu kita lebih memilih untuk jalan-jalan ke alam. Kita bisa jalan-jalan gak jauh dari sini, itu ada bukit, ada hutan, jadi kita suka jalan-jalan ke sana. Dan memang di sana sudah sediakan jalurnya untuk para pejalan kaki, hiking. Terus misalkan bahkan di summer pun ada untuk area kita camping gitu. Terus kita juga di sini di Switzerland itu mudah untuk kemana-mana dan itu kebanyakan memang gratis karena memang alamnya itu udah bagus banget. Dan setiap kita menuju ke tempat wisata kita nggak perlu untuk bayar, tapi memang ada tempat wisata yang mengeluarkan tiket, tapi itu cuma 1-2 tempat wisata, kebanyakan itu gratis. Yang ketiga, awal-awal kita tinggal di Switzerland itu kita merasa porsi makanan di sini tuh banyak banget, jadi kita selalu nggak habis. Jadi kalaupun kita lagi pengen makan di restoran, kita selalu pesen satu porsi untuk berdua. Yang keempat, kalau kita lagi malas masak gitu dan ke restoran juga mahal, nah kita biasanya makan atau beli makanan siap saji di restoran. No, not di restoran, di supermarket. Di supermarket ya, di supermarket itu banyak menyajikan makanan cepat saji, bahkan ada sushi, dan itu harganya lebih murah daripada restoran dan rasanya pun juga enak gitu. Jadi kalau kita ke area yang fresh, area yang kayak sayur-sayuran gitu, mereka udah punya biasanya di supermarket itu ready to eat salad, terus udah ada dressingnya atau sausnya, terus
ada juga tadi yang aku bilang sushi juga suka ada, terus ada juga kadang potato salad, ada croissant, roti gitu, sandwich, cepat saji. Jadi itu gampang dan itu lebih murah daripada kita beli di restoran. Yang kelima itu ini sebenarnya kebiasaan kami di Indonesia juga. Jadi kita itu kalau kemana-mana selalu bawa botol minum, ya. Selalu bawa botol minum. Kenapa? Karena di sini air minum itu udah bisa diminum langsung dari kerannya, dan di mana-mana, di tempat kalian jalan-jalan, di tempat di public places, atau bahkan kalian jalan kemana, sekarang udah disediain water fountain di mana-mana. Dan jadi air minum itu gratis gitu, jadi kita bisa isi ulang botol. Oke, yang keenam, kita tuh sering piknik. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita sembari piknik, maksudnya adalah kita bikin makanan kita sendiri, atau bahkan kita beli di siap saji di supermarket yang tadi aku udah jelasin di depan. Itu lebih murah ya, dan kita bawa ke tempat kita jalan-jalan. Jadi kalau kita hiking, kita jalan-jalan, kita udah bawa makanan sendiri, nanti kita makan sambil piknik. Itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sini. Jadi mereka itu udah bawa bekal kalau mereka jalan-jalan. Jadi ketika waktunya makan siang, biasanya di tempat-tempat kita hiking atau tempat-tempat kita jalan bahkan ke bukit yang nggak jauh dari rumah, itu udah disediain area untuk piknik. Jadi udah ada tempatnya, tempat duduknya, udah ada mejanya, dan di situ suka ada water fountainnya. Bahkan walaupun nggak ada, kita ya duduk aja gitu sambil menikmati pemandangan. Ya kita makan bekal kita. Itu udah biasa dilakukan di Swiss. Yang ketujuh, kita itu sering banget ya, kita tuh sering untuk mengundang teman kita untuk makan di sini, atau kita yang sering diundang mereka untuk makan di tempat mereka. Daripada kita makan di restoran ya, ini juga sebenarnya hemat, tapi biasanya kalau kita datang ke rumah teman, kita harus bawa sesuatu. Dan itu biasanya ya either kita bawa appetizer atau kita bawa dessert. Jadi nggak akan semahal kalau kita beli di restoran. 8, harus kuat jalan kaki. Karena jalan kaki itu murah di sini gitu. Dan itu udah kebiasaan orang Swiss itu kalau misalkan dekat atau kalau misalkan setengah jam jalan, mereka akan jalan kalau memang mereka masih punya waktu gitu. Gimana kami berhemat ya, kami kuat-kuatin jalan gitu. Kalaupun cuma ke supermarket dari sini itu kira-kira 1 kilo atau 15 menit, 10 menit jalan, itu ya kita jalan atau kita naik sepeda, itu akan lebih murah gitu. Kalau di Jakarta kan ya takut panas gitu, jadi kadang untuk naik tangga aja gitu ya, untuk 1 lantai itu kita harus naik lift gitu. Sedangkan orang-orang di sini tuh walaupun hanya 2 lantai, mereka akan memilih untuk naik tangga daripada naik lift gitu. Kami punya sepatu yang khusus untuk jalan, untuk running, itu sangat-sangat nyaman dibandingin harus pakai boots yang ada heelsnya, itu sangat-sangat nggak nyaman. Jadi ini juga tips buat temen-temen semua, kalau misalkan mau traveling ke Eropa atau kemanapun dan kalian ingin berhemat, ya kuat-kuatin jalan, pilih sepatu yang comfortable. Jadinya walaupun jalan jauh, kalian akan tetap merasa nyaman gitu. 9, ini tips dari kami kalau misalkan kami ingin keluar dari rumah atau mengunjungi kota lain di Switzerland. Itu biasanya kami
biasanya kami menginap di rumah teman atau di rumah saudara kami, dan itu amat sangat hemat, jadi kita nggak perlu bayar hotel gitu ya. Dan itu atau ya mungkin kebiasaan orang Switzerland juga kali ya, mereka suka menginvite teman atau keluarganya untuk datang ke tempat mereka. Misalkan mereka tinggal di pegunungan gitu, mereka punya holiday house, mereka mengundang sanak saudara untuk datang ke tempat mereka, dan ini sangat hemat gitu, ini sangat hemat. Jadi nah, kalau buat misalkan kita nggak punya teman tapi kita mau menuju tempat yang kita inginkan gitu ya, kita pesan hotel gitu. Tapi setelah pesan hotel ya kita stay di sana dan kita jalan-jalan itu di sekitar hotel itu, jadi nggak kemana-mana lagi, nggak pindah-pindah lagi atau nggak naik kereta lagi. Jadi ini juga hemat gitu. Jadi walking distance atau cuma naik sepeda atau cuma jalan kaki 1 jam itu masih tolerable atau itu masih normal untuk yang tinggal di Switzerland. 10. Jadi kemana-mana kita kalau mau belanja kita udah bawa tas belanjaan. Mungkin sekarang udah digalakan di Indonesia karena itu lebih ramah lingkungan, nggak usah beli tas belanja lagi atau pakai banyak plastik ya. Di sini tuh udah jadi kebiasaan, kita mau belanja kita udah punya tas belanjaan sendiri. Dan tas belanjaan sendiri ini kalau kita lupa ya kita harus ya either masukin ke backpack atau kita beli tas belanjaan. Bahkan plastik pun kita harus beli di supermarket. Jadi dimanapun, bahkan kalau belanja di H&M, di Zara, mereka akan menawarkan kamu mau tas belanjaan seharga ini gitu. Jadi udah ada harganya. Ini juga upaya untuk ya mengurangi sampah dan mengurangi sampah plastik gitu. Ini hemat, jelas. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini dan komen. Mungkin kalian ingin tahu apa lagi mengenai negara Switzerland. Nanti aku akan coba bikin videonya. Jangan lupa untuk subscribe juga dan share juga ke teman-teman kalian. So, sampai jumpa di video berikutnya.